Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Ramadhani. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat Islam. Yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistem terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim, dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian falsafah. Secara harfiah, filsafat yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan dalam secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada tokoh Al-Kindi. 1. Biografi Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Wikipedia. Al-Kindi kelahiran di Kufah, Irak, dan meninggal di Baghdad, Irak. Nama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi. Pendidikannya Rumah Kebijaksanaan Orang Tua Ishaq bin Sabah. Pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi mengemukakan pokok-pokok pemikiran filsafat dalam berbagai aspek antara lain. Yang pertama, pemanduan filsafat dan agama. Al-Kindi orang Islam yang pertama meretas jalan mengupayakan pemanduan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Menurutnya, antara keduanya tidak bertentangan, karena masing-masing keduanya adalah ilmu tentang kebenaran, sedangkan kebenaran itu satu tidak banyak. Ilmu filsafat meliputi ketuhanan yang Maha Esa, keesaannya, dan keutamaan serta ilmu-ilmu lain yang mengajarkan bagaimana jalan memperoleh apa-apa yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang mudarat. B. Falsafat ketuhanan. Tuhan dalam falsafat Al-Kindi tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Tidak aniyah karena tidak termasuk yang ada alam, bahkan ia adalah pencipta alam. Ia tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak mahiyah karena Tuhan tidak merupakan jenius dan spesies. Tuhan adalah yang benar pertama, Al-Haqqul Awal, dan yang benar tunggal, Al-Haqqul Wahid. C. Filsafat jiwa. Al-Kindi juga mengatakan bahwa jiwa adalah tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam dan lebar. Jiwa mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Allah. Hubungan dengan Allah sama dengan hubungannya dengan cahaya dan matahari. Jiwa mempunyai wujud tersendiri, terpisah dan berbeda dengan jasad atau badan. Jiwa bersifat rohani dan ilahi, sementara badan mempunyai hawa nafsu dan marah. Dan perbedaannya, jiwa menentang keinginan hawa nafsu. B. Akal. Akal yang bersifat potensial tidak mempunyai sifat aktual jika tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Dan oleh karena itu, bagi Al-Kindi ada satu lagi macam akal yang mempunyai wujud di luar roh manusia, yang bernama akal yang selamanya dalam aktualitas. Akal tersebut membuat akal yang bersifat potensial dalam roh manusia menjadi aktual. Yang ketiga, ada karya-karya Al-Kindi. Yang pertama, Al-Kindi ila
Al-Mutasim Billah fi Al-Fasa Al-Ula. Buku ini membahas tentang kajian filsafat pertama. Yang kedua ada Kitab Al-Falsafah Al-Dakhilat wa Al-Masail Al-Muttaqiyah wa Al-Muktasah wa Mafaqwa Al-Tabiyah. Membahas kajian filsafat dan berbagai masalah yang berhubungan dengan logika, muskil, dan metafisika. Yang keempat ada Risalah Al-Hikmiyah fi Asrar Al-Ruhaniyah, membahas berbagai rahasia spiritual dengan bahasa filosofis. Yang keempat ada Risalah fi Anhur Al-Jawahir La Asjam, mengkaji tentang substansi tanpa badan. B. Tokoh Al-Farabi. Yang kedua ada tokoh Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Singkatan dari Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Faraq, Pakistan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Kelahirannya 872 Masehi di Otrar, Shimkat, Kasanats. Meninggal 950 Masehi, Damaskus, Suriah. Nama lengkap Abu Nasr Al-Farabi, kebangsaannya Abbasiyah. Terpengaruh oleh Aristoteles, Al-Kindi, Plato, Plotinus, Claudius, Ptolemaios, Porphyrius. 2. Ada pemikiran filsafat Al-Farabi. Yang pertama, pemanduan pendapat Plato dan Aristoteles. Menurut Al-Farabi, definisi filsafat yang diberikan oleh Plato dan Aristoteles tidak berbeda, yaitu mengetahui wujud, karena ia wujud seperti yang sering dikatakan dalam karangannya masing-masing. Pendapat orang banyak tentang pikiran-pikiran filsafat keduanya dan kedudukannya dalam dunia Islam. Filsafat juga tidak diragukan kebenarannya. Tinggallah kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa perbedaan antara kedua filsuf tersebut hanya dalam lahirnya saja. Yang kedua, jiwa. Adapun jiwa, Al-Farabi juga dipengaruhi oleh filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Jiwa berhak ruhani, bukan materi, terwujud setelah adanya badan dan tidak berpindah-pindah dari satu badan ke badan lain. Kesatuan antara jiwa dan jasad merupakan kesatuan secara asiden. Artinya, antara keduanya mempunyai substansi yang berbeda dan binasanya jasad tidak membawa binasanya jiwa. Jiwa manusia disebut al-natiqah yang berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalaq, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap menerimanya. Politik. Yang ketiga ada politik. Pemikiran Al-Farabi tentang politik banyak dipengaruhi oleh konsep Plato. Al-Farabi mengatakan bahwa bagian-bagian sesuatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama. Laksana anggota-anggota badan, di mana apabila salah satunya menderita, maka lain-lain anggota pun ikut merasakannya. Yang ketiga ada karya-karya Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian. Yang pertama ada logika, yang kedua ada ilmu matematika, dan ketiga ilmu alam, 4 teologi, 5 ilmu politik dan kenegaraan, dan yang terakhir ada bunga rampai atau kutub munawwa'ah. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadahilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam.
Filsafat politik Al-Farabi khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Dan yang ketiga ada tokoh Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal sebagai Avicenna. Di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Kelahirannya 22 Agustus 980 Masehi, Ashona, Uzbekistan. Meninggal 22 Juni 1037 Hamedan, Iran. Lahir KR 180 Asofa, Paskin, Bukhara, dinasti Samiyah, pasangannya Yasamin. Tempat tinggal dinasti Samaniyah, dinasti Ziyarat, Tabaristan, Bui, Persia. Terpengaruh oleh Al-Farabi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Al-Biruni, Muhammad, dan lainnya. Pemikiran Ibnu Sina, falsafah emanasi. Teori emanasi menurut Ibnu Sina, akal pertama, mempunyai dua sifat, yaitu sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya. Dengan demikian, akal pertama mempunyai tiga objek pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Dari pemikiran tentang Tuhan timbul akal-akal, sementara pemikiran tentang dirinya sebagai wujud, wajib wujudnya, timbul jiwa-jiwa, sedangkan pemikirannya tentang dirinya sebagai mungkin wujudnya timbul langit-langit. Yang kedua ada falsafah jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa memancar dari akal ke-10. Pertama, kita manusia merenungkan dirinya. Pada waktu itu secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Kedua, bila manusia menemukan sesuatu persoalan dengan menumpahkan segala perhatiannya bahwa persoalan tersebut, di saat itu ia merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata bahwa saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat sedikit pun dengan raga. Dan ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Yang ketiga ada falsafah kenabian. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal material yang besar dan kuat, yang menurut Ibnu Sina diberi nama al-hajj. Daya yang ada pada akal materi serupa ini sangat kuat sehingga tanpa melalui latihan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif, dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal serupa ini memulainya daya suci Quwwah Kasadiniyah. Dan inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia. Tapi akal ini hanya terdapat pada nabi-nabi. Dan yang keempat ada falsafah wujud. Menurut Ibnu Sina, sifat wujud Allah yang terpenting mempunyai kedudukan di atas segala sifat yang lain termasuk esensi mahiyah. Esensi menurut Ibnu Sina terdapat dalam akal, sedangkan wujud terdapat di luar akal. Wujudlah yang membuat setiap esensi yang dalam akal mempunyai kenyataan dari luar akal. Tanpa wujud, maka esensi tidak besar artinya. Oleh karena itu, wujud lebih penting dari esensi. 3. Karya-karya Ibnu Sina. Pemikiran keagamaan Ibnu Sina sangatlah mendalam dan tajam. Pemikiran keagamaan seperti inilah yang mempengaruhi pandangan filsafat dan keyakinan keagamaan yang secara simultan mewarnai alam pikiran Ibnu Sina sehingga melahirkan beberapa karya besar.
baik berupa buku, buku saku, dan kumpulan surat-surat yang semuanya tidak kurang dari 276 buah. Dan beberapa di antaranya sampai saat ini masih dipakai sebagai rujukan universitas ternama di Barat. Karya-karya filsafat Ibnu Sina seperti kitab An-Najat dan Asy-Syifa, Mantiq al-Mashkirin atau yang disebut dengan logika timur, Al-Isyarat wa Tabihat, Al-Hikmat, Al-Masyriqiyah, Al-Qanun, dan Canon of Medicine. Dan yang keempat ada tokoh Al-Ghazali. Yang pertama ada biografi Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia Barat abad pertengahan. Ia berkuliah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Kelahiran di Tus, Iran, meninggal 19 Desember 1111 Tus, Iran. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, orang tua Muhammad Al-Ghazali. Terpengaruh oleh Ibnu Sina, Al-Kindi, Imam Al-Faramin, Abu Al-Hasan Al-Syar'ari, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pemikiran Al-Ghazali. Sikapnya terhadap filsuf dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah dan Al-Munik min Ad-Halal. Al-Ghazali menantang filsuf Islam, bahkan mengkafirkan mereka dalam 3 soal. Yang pertama, mengingkaran kebangkitan jasmani. Yang kedua, membataskan ilmu Tuhan kepada hal-hal yang besar saja. Yang ketiga, kepercayaan tentang kadimnya alam dan kezalimannya. Yang ketiga ada karya-karya Al-Ghazali. Al-Muqit min Ad-Dahlal, menyelamat dari kesesatan. Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, modernisasi dalam akidah. Al-Iqtisad fi i'tiqad, kesederhanaan dalam beriktikad. Al-Risalah Al-Qudusiyah, kitab Al-Farabin fi Usul Adenin, Mizan Al-Amal. Ad-Dura Al-Fakhirah fi Kash Ulum Al-Qirah, Maqasid Al-Falasi, tujuan para filsuf. Sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat, Tahafut Al-Falasifah. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filsuf masa itu yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd dalam buku Tafawut Al-Tafut, The Incorrect of the Incorrect, Al-Madlun ala Ghairi Ahlihi. Yang kelima ada tokoh Ibnu Rushd. Biografi Ibnu Rushd. Ibnu Rushd sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Kelahiran 14 April 1126 Cordoba, Spanyol. Meninggal 11 Desember 1198 Marrakesh, Maroko. Nama lengkap Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Orang tua Abu Al-Qasim Ahmad. Terpengaruh oleh Ibnu Sina, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi, Muhammad, Plato, Al-Kindi, dan lainnya.
Yang kedua ada pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang pertama pemikiran epistemologi dan Ibnu Rushd. Dalam kitabnya Fas al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Yang kedua ada pemikiran metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama muharik al-awwal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal, dan makhluk wujud Allah ialah esanya. Wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan Esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya. Yang ketiga ada karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah penulis yang amat produktif dan tulisan-tulisannya mencakup banyak topik. Menurut Fakhri, karyanya mencakup lebih banyak bidang ilmu dibanding para pendahulunya di dunia timur. Bidang-bidang ilmu ia bahas diantaranya filsafat, kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Kebanyakan tulisannya adalah tafsir atau uraian terhadap karya-karya Aristoteles yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibnu Rushd sendiri. Menurut penulis Perancis Ernest Renan, selain tafsir Aristoteles dan Plato, Ibnu Rushd menulis sedikit 67 buku yang merupakan karya, bukan taswir, termasuk 28 mengenai filsafat, 20 buku mengenai kedokteran, 8 buku mengenai hukum, 5 buku mengenai teologi atau akidah, 4 buku mengenai tata bahasa, dan 2 buku mengenai astronomi. Teks asli dari banyak karya Ibnu Rushd yang berbahasa Arab telah hilang, dan yang masih ada hanyalah terjemahan dalam bahasa Latin atau Ibrani. Kesimpulannya dari semua ini, filsafat Islam merupakan pengaruh dari filsafat Yunani. Namun tujuan dalam filsafat Islam bukanlah untuk menentang al-hikmah yang hakiki. Banyak cendekiawan Muslim yang berusaha mengeluarkan hasil pemikirannya yang merupakan suatu korelasi dalam syariat Islam. Ilmu filsafat pada mulanya ialah suatu ilmu yang ditantang keras, akan tetapi dengan munculnya filsuf Muslim yang berusaha mendudukan ilmu filsafat ini dengan Islam, menjadikan ilmu filsafat menjadi ilmu yang seharusnya dipelajari umat Islam sebagai pijakan dalam berargumen dan menegaskan apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.